Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rini Mulyasari dari Fakultas Manajemen of Leadership dan Ria Bank University. NIM saya 04022028, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang salah satu mata kuliah, yaitu Corporate Communication. Materinya yaitu Investor Relation. Kalian tahu nggak sih Investor Relation itu apa? Jadi pengertian dari Investor Relation itu adalah kegiatan pemasaran korporat yang menggambarkan disiplin ilmu komunikasi dan pemasaran untuk memberikan gambar yang tepat mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada investor maupun calon investor, dan untuk sekaligus memberikan pengaruh positif terkait nilai perusahaan. Nah, jadi singkatnya Investor Relation itu adalah divisi bisnis dalam perusahaan publik yang bertanggung jawab menggambarkan para investor mengenai semua urusan perusahaan. Saat perusahaan berusaha untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, mereka harus terus mengkomunikasikan kemajuan mereka menuju tujuan tersebut kepada publik yang berinvestasi. Dengan demikian, hubungan investor merupakan fungsi penting dari program komunikasi korporat perusahaan. Nah, pembahasan kita kali ini ada 3 subbab. Yang pertama ada ikhtisar hubungan investor. The National Investor Relations Institute (NIRI) mendefinisikan hubungan investor sebagai tanggung jawab manajemen strategis yang mengintegrasikan kepatuhan hukum keuangan, komunikasi, pemasaran, dan sekuritas untuk memungkinkan komunikasi dua arah yang paling efektif antara perusahaan, tas keuangan, dan konstituen lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada sekuritas perusahaan yang mencapai penilaian wajar. Subbab yang kedua ada kerangka kerja untuk mengelola hubungan investor. Tujuan hubungan investor sementara struktur program hubungan investor akan bervariasi dari satu organisasi ke organisasi berikutnya berdasarkan ukuran perusahaan, kompleksitas bisnisnya, dan komposisi bisnis pemegang sahamnya. Tujuan utama dari setiap program IR adalah sama, memposisikan perusahaan agar bersaing secara efektif untuk modal investor. Jenis investor dari strategi IR, perusahaan harus menangani investor retail, pemegang saham individu, dan investor institusional, dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan, dana abadi, dan bank. Investor institusi memiliki kepemilikan yang lebih besar daripada individu dan melakukan perdagangan lebih aktif sehingga dapat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap ketidakstabilan harga saham. Investor perorangan dibandingkan dengan institusi, investor akun yang lebih kecil dan menghasilkan volume perdagangan yang lebih rendah. Sementara investor sering belajar tentang perusahaan melalui sumber selain perusahaan itu sendiri. Perusahaan memberikan informasi kepada mereka melalui panggilan konferensi yang menyoroti pencapaian triwulan, konferensi pers yang mengumumkan hasil keuangan tahunan, dan pertemuan tatap muka untuk membahas perkembangan dan strategi perusahaan. Media, dunia bisnis semakin menarik liputan media cetak, televisi, dan online. Liputan media bisnis dapat memiliki efek dramatis pada harga saham perusahaan. Analis sisi beli dan jual. Melalui sisi beli dan sisi jual, perusahaan akan meriset untuk portofolio investasi institusi mereka sendiri. Mereka terkadang menggunakan riset sisi
ini jualan dalam analisis mereka. Analis isi jual bagaimanapun mencakup saham dalam industri tertentu dalam menghasilkan laporan penelitian terperinci yang menawarkan. Nah, subbab yang ketiga yaitu mengembangkan program hubungan dengan investor. Fungsi hubungan investor mengasumsikan peran pemasaran sehubungan dengan saham perusahaan yang melibatkan lebih dari sekedar memproduksi dan mendistribusi laporan tahunan. Nah, di sini investor relation memainkan peran proaktif dan reaktif dalam suatu organisasi. Secara proaktif, investor relation menargetkan investor untuk memasarkan saham perusahaan, memberikan pembaruan informasi dan penjelasan kinerja secara berkala ke pasar. Perusahaan dengan sumber daya investor relation yang luas dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pemegang saham mereka yang paling berpengaruh dan berusaha memahami apa yang memotivasi mereka. Manajemen dapat memodifikasi rencana agar sejalan dengan keinginan pemegang saham utama dan meminimalkan dampak negatif terhadap harga saham. Ketika krisis melanda atau perusahaan mengalami beberapa perubahan struktural yang ditanggapi negatif oleh pasar, investor telah kehilangan uang karena harga saham biasanya menyesuaikan ke bawah hampir secara instan. Entah pemegang saham dapat bergabung dalam penjualan atau mereka dapat terus memegang saham perusahaan dengan harapan akan pulih. Dan untuk memastikan pemegang saham tidak menjual, perusahaan harus siap dengan komunikasi yang cepat dan jujur kepada investor ketika harga saham mulai turun. Manajemen harus mengidentifikasi masalah serta penyebabnya dan yang terpenting apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Demikian pula ketika sebuah perusahaan tidak berkinerja sebagaimana mestinya, profesional investor relation harus secara proaktif mengkomunikasikan kepada analis dan investor apa yang dilakukan manajemen tentang situasi tersebut. Keterus-terangan seperti itu jelas demi kepentingan terbaik perusahaan. Jadi kesimpulannya, dalam suatu perusahaan, divisi investor relation memegang fungsi penting untuk menjalin relasi dengan investor. Investor relation merilis dan menyajikan informasi tentang keuangan perusahaan kepada calon investor agar investor dapat tetap terjamin. Mungkin segitu aja penjelasan saya tentang investor relation, kurang lebihnya mohon dimaafkan.